Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Allah kasihi. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Jemaat Rangkas Bitung atas keikutsertaan dalam ibadah KRT pada sore hari ini secara online. Marilah kita masuk dalam kebaktian rumah tangga. Kita sejenak memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Ya Allah, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami tertuju hanya kepada Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Tuhan kasihi, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita naikkan pujian dari PKJ 27 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serapin gerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Tuhan kasihi, kebaktian rumah tangga ini terjadi karena pertolongan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Mari kita naikkan pujian kembali dari PKJ 138 ayat 1 dan 3. Setiamu Tuhan tak bertara. Tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Kini kekuatan dan
sok harapan, hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Marilah kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu pada saat ini, seraya mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan kasih sayang-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk datang bersekutu dan beribadah rumah tangga pada saat ini. Biarlah kebaktian ini kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berkatilah kebaktian rumah tangga ini, berikan kami hati yang tenang, hati yang tulus untuk memuji dan mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah Bapak Pendeta Robert yang akan membentangkan firman-Mu, berkati dan anugerahkan hikmat-Mu ya Tuhan. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kembali kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 7 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Robert Kindangen yang terambil dari Roma 11 ayat 1 sampai 2, 29 sampai 32. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, kita akan masuki pelayanan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang penuh dengan belas kasihan, yang memilih kami sekalipun kami seharusnya tidak layak untuk menjadi umat-Mu. Dan Tuhan juga yang terus-menerus memperlengkapi kami dengan firman-Mu. Untuk itu, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar supaya firman yang kami baca dan renungkan pada saat ini boleh terus memperbaharui kehidupan kami. Kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kami dan melakukannya.
dengan setia di tengah-tengah kehidupan kami. Tolong sertai dan perlengkapi juga hamba-Mu di tengah-tengah segala kelemahan dan keterbatasan, agar firman-Mu boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Roma 11 ayat 1 dan 2 dan kemudian dilanjutkan dengan ayat 29 sampai 32, saya akan bacakan bagi kita. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Minggu kemarin kita boleh mendengar bagaimana Tuhan memuji iman dari seorang perempuan Kanaan. Seorang perempuan yang seharusnya tidak masuk dalam bagian sebagai umat keselamatan, tapi perempuan ini datang memohon dan dia percaya akan belas kasihan Tuhan Yesus. Dan kemudian oleh imannya Tuhan menyembuhkan anaknya yang sedang menderita kerasukan setan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan Alkitab kali ini, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa sebagai umat pilihan Allah, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi menunjukkan ketidaktaatan kepada Tuhan. Padahal orang Yahudi atau orang Israel ini kita ketahui sebagai umat pilihan Allah. Kalau demikian, apakah berarti karena ketidaktaatan mereka kemudian Allah membatalkan pilihan Allah terhadap bangsa Israel? Tidak. Paulus menjelaskan bahwa Allah tetap mengaruniakan kasih-Nya meskipun umatnya tidak setia kepadanya. Allah tetap setia dan tidak pernah menolak umatnya. Di ayat 2 Paulus tegaskan hal ini, yaitu bahwa Allah tidak pernah menolak umatnya yang telah dipilihnya. Ayat 29 kembali Paulus menegaskan bahwa Allah tidak akan pernah menyesali keputusannya dan pilihannya untuk memberikan kasih karunia kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia itulah sebenarnya yang ditujukan oleh Allah baik kepada bangsa Israel, umat pilihannya yang kemudian menunjukkan ketidaksetiaan, tapi juga oleh karena ketidaktaatan bangsa Israel, pilihan Allah itu kemudian juga terjadi terhadap bangsa-bangsa non-Yahudi. Ayat 31 sampai 32, Paulus mengalamatkan perkataannya ini kepada kamu, yaitu orang-orang Kristen di jemaat-jemaat mula-mula yang berasal bukan dari keturunan Yahudi.
yang telah menerima anugerah. Justru oleh karena Israel dalam ketidaktaatannya telah menolak kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Allah mengaruniakan kasih-Nya kepada semua orang, termasuk kepada orang-orang bukan Yahudi, yang mau percaya, yang mau menerima kemurahan Allah. Kalau bisa digambarkan seperti seorang ayah yang memberikan warisan kepada anaknya yang kedua, oleh karena anak yang pertama tidak peduli dengan apa yang hendak diwariskannya. Meskipun demikian, sebagai seorang ayah tetap mengasihi kedua anaknya tersebut. Dan ini juga yang mau diingatkan atau disampaikan kepada orang-orang Israel yang biasanya selalu merasa diri paling benar dan pantas untuk menerima perjanjian Allah, kini berada di posisi bahwa bukan hanya mereka, tapi juga orang-orang non-Yahudi menjadi pihak yang menerima kasih karunia dan keselamatan dari Allah di dalam Kristus. Dan justru orang-orang non-Yahudi ini menjadi umat yang kemudian menunjukkan iman dan ketaatan mereka kepada Kristus. Dan inilah juga yang kemudian menjadi pembelajaran bagi orang-orang Yahudi. Mereka juga harus mempunyai iman yang disertai dengan ketaatan. Bapak Ibu Saudara, dari penjelasan ini dapatlah kita merefleksikan pentingnya iman dan ketaatan kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, obedience without faith is possible, but not faith without obedience. Artinya, ketaatan adalah bagian atau bukti dari iman. Iman itu mewujud melalui ketaatan, dan ketaatan itu adalah bagian dari iman. Bukan saja ketaatan kita dalam beribadah, tapi ketaatan kita dalam semua aspek kehidupan kita. Atau kalau mau disederhanakan, itu menunjukkan kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama yang ditujukan baik dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan maupun dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah sebabnya ada yang menarik ketika di sebuah gereja, di pintu keluar dari gereja tersebut justru tulisannya adalah selamat beribadah. Artinya ibadah itu adalah keseluruhan kehidupan kita, bukan hanya di gereja, tapi justru mewujud dalam kehidupan keseharian kita, mewujud dalam hubungan kita dengan anggota keluarga kita, mewujud dalam hubungan kita dengan sesama kita. Untuk itu, seperti biasa kita akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dan juga men-sharingkan, baik dengan anggota keluarga kita atau dengan saudara-saudara kita yang lain. Pertanyaannya yang pertama, apa saja bentuk ketaatan kita kepada Allah di dalam Kristus? Dan yang kedua, bagaimana hidup yang telah diwarnai dengan iman dan ketaatan kepada Allah diaplikasikan di dalam usaha dan upaya sebagai jemaat untuk mengelola segala berkat Tuhan dan mempergunakan demi kesejahteraan bersama. Selamat merenungkan dan men-sharingkan apa yang kita renungkan. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudaraku yang Tuhan kasihi, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 50 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Persembahan ini kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 165 ayat 1 dan 2. Ku lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak ku lupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan, kita akan merendahkan hati kita akan mendoakan persembahan dan juga pokok-pokok syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih karunia bagi yang Tuhan curahkan bagi kami, belas kasihan yang kami rasakan, sekalipun kami tidak layak, tapi Engkau memberikan kami keselamatan. Bahkan keselamatan yang tadinya Tuhan janjikan bagi bangsa Israel, itu juga boleh kami rasakan. Biarlah kami mensyukuri kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan bagi kami itu, dengan terus menunjukkan ketaatan di dalam iman kami. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur buat penyertaan-Mu terhadap kehidupan kami berkeluarga, yang Tuhan terus sertai, Tuhan terus tolong, baik para orang tua, suami dan istri, Tuhan sertai dengan kesehatan, Tuhan juga yang menyertai dengan kecukupan, Tuhan yang menyertai pekerjaan dan usaha. Di tengah-tengah situasi yang kami rasakan pada saat ini menyulitkan, tapi kami juga boleh terus merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus mencukupkan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan yang menolong anak-anak kami dalam proses belajar mereka. Mereka boleh belajar dengan tekun. Demikian juga bagi anak-anak kami yang sedang bekerja,
kiranya Tuhan juga yang memberkati pekerjaan mereka, bahkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari anak-anak kami. Apakah itu mengharapkan untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan anak-anak kami yang pada saat ini sedang juga mengharapkan untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan kiranya juga yang tolong. Kami mau berdoa ya Tuhan, buat bangsa kami yang Tuhan terus tolong melewati situasi saat ini di tengah-tengah pandemi. Bangsa kami juga memperingati penyertaan Tuhan melalui kemerdekaan yang kami peringati di tahun yang ke-75. Ya Tuhan, biarlah kemerdekaan ini juga kami isi dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dengan kami menunjukkan kasih kami kepada sesama. Kami tidak membeda-bedakan sesama kami, seperti juga Tuhan yang tidak membeda-bedakan kami. Tuhan yang sertai para pemimpin kami, baik dari presiden, jajarannya, sampai ke kepemimpinan yang ada di kota kami, di Kabupaten Lebak, di Rangkas Bitung, bahkan sampai ke tingkat di desa. Ya Tuhan, biarlah hikmat dari Tuhan sendiri yang akan menyertai para pemimpin kami, boleh mengambil atau membuat keputusan-keputusan yang baik, yang menghasilkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan bagi semua warga masyarakat. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan juga yang terus cukupkan kami. Sebagian dari kecukupan itu boleh kami persembahkan kembali. Biarlah persembahan kami dapat dipakai untuk pelayanan kasih, baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami bawa dan alaskan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita berdiri dan kita akan menyanyikan lagu penutup PKJ 282. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini arahkan hati kita kepada Allah. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada dan terimalah berkat. Kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus
dan kasih Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Tuhan memberkati.